Shalom saudaraku, senang berjumpa kembali dengan saudara melalui rekaman sederhana ini, melalui program sederhana ini yang saya beri judul Defining Moment. Karena melalui tayangan ini, melalui program ini, saudara saya doakan mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membuat rekaman tentang melayani orang sakit atau menyembuhkan orang sakit. Nah, beberapa waktu setelah saya membagikan beberapa rekaman ini ke beberapa orang, Tuhan mengingatkan saya supaya membagikan kepada saudara materi yang selama ini saya bagikan ke gereja-gereja di seluruh Indonesia yang mengundang saya untuk melakukan training pelayanan kesembuhan. Mengapa? Karena ada beberapa gereja mereka mau mengundang saya memberikan training pelayanan kesembuhan di gereja mereka, namun mereka mengalami kendala dengan masalah keuangan sehingga tidak bisa menyelenggarakan acara tersebut. Nah, siang ini saya akan membagikan apa yang saya bagikan di berbagai macam gereja. Saya juga nanti akan membagikan makalahnya kepada saudara. Kalau tidak salah mungkin ada 3 atau 2 session yang akan saya rekam berturut-turut dan ini bersambung. Nah, kali ini saya pertama-tama akan menyampaikan saudara kebenaran tentang basic of healing ministry, dasar dari pelayanan kesembuhan. Nah, hal pertama yang mau saya sampaikan kepada saudara, apakah gereja masih membutuhkan pelayanan kesembuhan? Atau mengapa gereja membutuhkan pelayanan kesembuhan? Nah, saudaraku, ada 2 orang dosen teologi, mereka bahkan sudah bergelar doktor. Mereka menyatakan bahwa gereja tidak lagi membutuhkan pelayanan kesembuhan. Yang satu alasannya karena dunia kesehatan sekarang sudah maju. Ya, saya tidak memungkiri dunia kesehatan, pengetahuan di bidang medis saat ini sudah maju pesat. Tetapi itu bukan berarti gereja tidak membutuhkan lagi pelayanan kesembuhan. Ada banyak penyakit, sekali lagi ada banyak penyakit yang butuh biaya besar untuk mengalami kesembuhan. Bahkan ada orang sudah keluar banyak uang, akhirnya tidak sembuh juga. Jadi gereja masih membutuhkan pelayanan kesembuhan untuk menolong mereka. Alasan kedua yang diungkapkan dosen ini adalah mereka berkata kesembuhan adalah tanda keilahian dari Tuhan Yesus. Sedangkan sekarang sudah banyak orang percaya Yesus, jadi gereja nggak butuh lagi pelayanan kesembuhan. Ini menurut saya alasan yang kurang tepat. Betul saudara, saat ini dibanding masa awal kekristenan, sudah banyak orang yang percaya dan menerima Yesus. Bahkan data menunjukkan di seluruh dunia ini ada 34% orang Kristen. Nah, tapi persoalannya dari 34% ini, berapa persen yang sungguh-sungguh percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat, Yesus adalah satu-satunya Tuhan, dan percaya kepada Alkitab. Nah, saya coba perhatikan gali-gali data di seluruh dunia, saudaraku. Dari 34% ini, orang yang benar-benar sudah percaya dan mengakui Yesus satu-satunya juru selamat dan percaya Alkitab pada firman Allah, kurang lebih hanya 3%. Jadi Kristennya 34%, tapi yang percaya sungguh-sungguh Alkitab pada firman Allah, yang percaya sungguh-sungguh Yesus adalah juru selamat, cuma 3-5%. Itu sebabnya gereja perlu pelayanan kesembuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi orang ke sorga, saudaraku. Amin. Nah, sekarang kenapa gereja membutuhkan pelayanan kesembuhan? Mari kita buka Matius 4 ayat 23-25. Firman Tuhan berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar di dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepada
semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis dan dari Yerusalem dan dari Yudea dan seberang Yordan. Nah, saudaraku, kenapa gereja membutuhkan pelayanan kesembuhan? Mari kita lihat firman Tuhan di sini. Yesus mengajar di rumah ibadat. Yesus memberitakan Injil. Bagian ayat selanjutnya, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Inilah yang harus terjadi di dalam setiap gereja, saudaraku. Gereja harus memberitakan kebenaran firman Allah. Gereja harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Tetapi gereja Tuhan juga harus mendemonstrasikan kuasa Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan yang ada di bangsa ini. Amin, saudaraku. Itu harus terjadi. Nah, jadi kalau ditanya kenapa gereja membutuhkan pelayanan kesembuhan? Karena kita adalah murid Yesus. Kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, selanjutnya saudaraku, apakah setiap orang bisa bergerak dalam pelayanan kesembuhan? Apakah setiap orang mendapat karunia untuk menyembuhkan orang sakit dan mengadakan mujizat? Nah, di sini pokok permasalahan ini saudara, saya mau jawab. Saya mau sampaikan, setiap orang, saudara dan saya, bisa menyembuhkan orang sakit dengan penumpangan tangan dan dengan iman sesuai dengan Markus 16. Nah, di sini ada pertanyaan berikut, apakah setiap orang mendapat karunia menyembuhkan orang sakit dan mengadakan mujizat? Nah, mari kita buka di 1 Korintus 12 ayat 30 dan 31, saudaraku. Saya bacakan ayat 28. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan? Nah, banyak orang bingung dengan ayat ini. Markus 16 menyatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tetapi kenapa di 1 Korintus 12 ini mengatakan adakah mereka memperoleh karunia kesembuhan? Adakah mereka memperoleh karunia untuk mengadakan mujizat? Saudaraku, saya mempelajari ayat ini. Saya coba baca Alkitab ini dari berbagai macam versi. Saya juga coba baca buku-buku yang menulis tentang ayat ini. Nah, menurut Alkitab versi Amplified, di sini ditulisnya the extraordinary gifts of healing. Jadi ini berbicara tentang pelayanan skala jamak, saudaraku. Jadi saya mau katakan, tidak semua orang mendapat karunia seperti ini. Nah, saya sering menjelaskan kepada gereja-gereja, jika saudara ingin melayani orang sakit dan jumlahnya hanya 1-100 orang dalam satu ibadah. Yang saya maksud 1-100 orang ini bukan jumlah orang yang hadir di dalam kebaktian, tapi orang yang sakit yang akan saudara layani dalam ibadah itu. Nah, saudara tidak perlu mengundang pembicara dengan karunia kesembuhan. Saudara sendiri bisa. Nah, kalau jumlahnya di atas 100 orang, bisa mengundang pembicara kesembuhan, bisa juga tidak usah mengundang pembicara kesembuhan. Nah, tapi kalau saudara tidak mengundang pembicara kesembuhan, pastikan pekerja di tempat saudara sudah terlatih untuk melayani orang sakit. Nah, kalau sasaran saudara ada yang hadir dalam kebaktian itu ada 500 orang sakit, sebaiknya saudara mengundang pembicara yang diberi Tuhan karunia kesembuhan. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, setiap orang bisa melayani orang sakit dengan iman dan penumpangan tangan. Tetapi tidak semua orang mendapat karunia untuk menyembuhkan orang sakit dalam skala besar. Itu hanya orang-orang tertentu, saudaraku. Nah, sekarang
pokok permasalahan berikutnya yang sering dihadapi, mengapa ada orang yang tidak sembuh atau sembuh tidak sempurna? Nah, saudaraku, ada berbagai macam faktor kenapa orang tidak mengalami kesembuhan. Nah, saya tidak tulis banyak-banyak, saudara bisa cari di internet, bisa cari di Google, bisa baca buku-buku rohani. Saya batasi 3 hal, saudaraku. Mari kita lihat dari Matius 13 ayat 57 sampai 58. Nah, di sini saya bacakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, saudaraku, saya coba baca ayat ini dari terjemahan lain. Apa sih yang dimaksud kecewa? Kok bisa mereka kecewa pada Yesus? Padahal Yesus tidak berantem dengan mereka. Kok bisa mereka tidak percaya kepada Yesus? Sebelumnya, saudaraku, kalau saudara pelajari baik-baik, Yesus sudah melakukan mujizat kurang lebih di kota yang gak jauh dari tempat itu, saudaraku. Tempat asalnya. Kenapa mereka bisa kecewa? Kenapa mereka tidak percaya? Nah, ternyata di dalam Alkitab bahasa Inggris versi Amplified, yang dimaksud kecewa ini memakai kata took offense atau take offense, saudaraku. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada saudaraku, ini bisa diartikan sebagai suatu sikap untuk menyerang. Jadi kecewa di sini bukan kepahitan, tapi sikap menyerang. Saya mau sampaikan, kalau saudara punya kebiasaan menyerang, mengkritisi, atau menghakimi seorang hamba Tuhan, kemungkinan besar ketika saudara sakit, saudara akan susah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara punya kebiasaan mengkritik, menghakimi seorang hamba Tuhan, kemungkinan besar saudara akan susah menerima kesembuhan. Lalu ketidakpercayaan di sini dalam hal apa? Ternyata waktu saya baca dalam ayat ini, mereka bukan tidak percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Mereka tidak percaya, kok bisa sih Yesus dipercaya untuk misi seperti itu? Ya mungkin selama ini mereka teman mainnya Yesus atau apa, sehingga ada sikap sedikit melecehkan. Coba saya mau tanya kepada saudaraku, seandainya pembantu rumah saudara tiba-tiba khotbah di gereja saudara, bagaimana saudara memandang dia? Apakah saudara akan memandang dia sebagai seorang hamba Allah atau anak buah saudara? Kalau saudara memandang dia sebagai seorang hamba Allah, saudara akan diberkati ketika dia berkhotbah. Kalau saudara memandang dia sebagai pembantu saudara, saudara tidak akan diberkati ketika dia khotbah. Orang lain diberkati, saudara nggak dapat apa-apa. Nah, saya baru tahu kebenaran ini ketika saya pernah mengalami di satu daerah di Jawa Barat. Gembalanya bertanya kepada saya, Pak, saya ini sering melayani KKR kesembuhan. Wow, luar biasa. Bahkan saudaraku, dia jam terbangnya lebih hebat dari saya. Dia cerita, di mana-mana terjadi kesembuhan. Tapi Pak, kok di gereja yang saya gembalakan justru tidak pernah ada mujizat? Waduh, saya dapat pertanyaan seperti itu, bingung saudaraku. Tapi ketika saya tahu ayat ini, oh saya tahu saudaraku. Sikap antipati, sikap mengkritik, sikap menghakimi, apalagi menggosipkan seorang hamba Tuhan akan menghambat kuasa Allah dinyatakan habis itu saudara. Jadi hati-hati saudaraku. Kalau saudara punya kebiasaan mengkritik hamba Tuhan, yang rugi saudara sendiri. Ketika saudara melakukan kesembuhan, saudara tidak akan sembuh saudaraku. Jadi hati-hati. Nah, yang kedua saudara, kenapa orang tidak disembuhkan? Kita lihat dari Yohanes 5 ayat 3-14.
Yohanes 5 ayat 3 dan 14. Bukan 3 sampai 14, tapi 3 dan 14. Saya bacakan. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Kita baca ayat 14-nya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Jadi yang kedua, saudaraku, ada kalanya seseorang tidak mengalami kesembuhan supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Nah, saya mau sampaikan, lebih baik saudara didoakan tidak mengalami kesembuhan daripada saudara sembuh, saudara jadi jahat atau berbuat dosa. Sebab kalau saudara mengalami kesembuhan dan tetap hidup dalam dosa, akibatnya akan lebih fatal, saudaraku. Nah, itu sebabnya saya selalu mengingatkan gereja-gereja yang mengundang saya khotbah. Saya selalu berkata, apakah orang sakit yang saudara doakan mengalami kesembuhan atau tidak, mereka harus dibina. Tujuannya apa? Kalau rohaninya kuat, sekalipun awalnya sakit, dia akan menerima kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi kalau rohaninya nggak sehat, sekalipun dia menerima kesembuhan dari Tuhan, dia akan mengalami penyakit yang lebih buruk, saudaraku. Jadi penyebab pertama kenapa orang mengalami tidak menerima kesembuhan, karena sikap menyerang kepada hamba Tuhan. Punya kebiasaan sikap menyerang. Yang kedua, orang itu belum siap. Sebab kalau orang itu mengalami kesembuhan dan dia nggak mau berubah, fatal akibatnya, saudaraku. Bisa lebih buruk lagi. Pernah kejadian di Semarang, saudaraku. Saya cuma dengar cerita aja, saya nggak lihat langsung. Ada orang gila hadir di ibadah yang dilayani oleh Peter Yongren. Orang ini mengalami kesembuhan, tapi hidup dalam dosa lagi. Pertama, mengalami kesembuhan, hidup dalam dosa lagi. Kedua, gila lagi. Yang ketiga, gila yang ketiga kali disembuhkan lagi. Akhirnya ada temannya berkata, "Hei, kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan menjadi gila selamanya." Wah, dikatakan begitu takut juga, saudara. Akhirnya dia ambil keputusan, "Oke deh, saya mau bertobat deh. Saya mau sungguh-sungguh bertobat deh." Jadi saudaraku, apakah orang yang saudara layani menerima kesembuhan atau tidak, dia harus dibina sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya kita lihat dari Kisah Rasul 3 ayat 2, saudaraku. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Perhatikan kan nih, tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Perhatikan kalimat tiap-tiap hari. Kita bandingkan kembali dengan Yohanes 5 tadi. Kita lihat, saudaraku. Ayat 3, Yohanes 5 ayat 3 tadi. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, di Kisah Rasul 3 ayat 2 ini orang lumpuh juga. Sedangkan di sini di Kisah Rasul Yohanes 5 ayat 3 ada orang lumpuh juga. Nah, ada kemungkinan ketika Yesus masih ada di dunia saat itu, pasti ketemu Yesus. Kenapa tidak disembuhkan, saudaraku? Ini yang disebut waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Kenapa ada orang-orang tertentu mengalami kesembuhan? Bukan hari itu juga. Ini saya mengalami, di dalam pelayanan saya. Ada seorang bapak yang lumpuh. Di pelayanan tempat kami ada setiap bulan ada pelayanan kesembuhan. Didoakan
tidak mengalami kesembuhan. Di bulan kedua didoakan tidak mengalami kesembuhan. Di bulan ketiga didoakan tidak mengalami kesembuhan. Di bulan keempat didoakan terjadi kesembuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa baru di bulan 4 Bapak ini mengalami kesembuhan? Saya nggak ngerti, cuma Tuhan yang tahu, saudaraku. Di dalam kebaktian Benny Hinn juga kejadian seperti itu. Ada orang mengalami kesembuhan setelah 8 kali hadir di kebaktian Benny Hinn. Kalau ketika Benny ditanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dia juga tidak bisa jawab, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, ada 3 alasan. Sebenarnya banyak. Saya di sini cuma menulis 3 aja. Kenapa ada orang tidak menerima kesembuhan? Yang pertama, ada kemungkinan orang yang bersangkutan punya sikap sering mengkritik, menghakimi hamba Tuhan. Yang kedua, Tuhan tahu orang ini belum siap, sebab kalau orang ini menerima kesembuhan dan dia belum siap, dia berbuat dosa lagi, hasilnya lebih buruk. Nah, yang ketiga, ada waktunya Tuhan yang kita nggak ngerti kenapa, saudaraku. Nah, sekarang yang pokok persoalan keempat, bagaimana memulai langkah kesembuhan? Nah, saudaraku, dasar untuk membangun pelayanan kesembuhan adalah hubungan dengan Tuhan. Saya sudah sampaikan ini di yang lalu, tapi kita ulang lagi, saudaraku, di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 saya mau sampaikan, saya bacakan. Pagi-pagi benar, pada waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke sana, ke tempat yang sunyi, dan berdoa di sana. Jadi, saudaraku, dasar untuk membangun pelayanan kesembuhan adalah saudara dan saya harus membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, dasar pelayanan kesembuhan adalah saudara dan saya harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita harus membangun hubungan Tuhan? Ada banyak alasannya kenapa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara bisa cari banyak buku-buku tentang ini. Kenapa kita bisa membangun hubungan Tuhan? Yang pasti, saya cuma bagikan 3 hal ini, saudara. Kalau saudara memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, pertama, saudara akan semakin mengenal isi hati Tuhan. Kedua, kalau saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, iman saudara akan makin bertumbuh. Saudara, kalau saudara melayani orang sakit dalam keadaan takut, khawatir, tidak akan terjadi kesembuhan. Saudara harus punya iman. Nah, alasan ketiga, kenapa saudara dan saya harus membangun hubungan dengan Tuhan? Ketika saudara dan saya membangun hubungan dengan Tuhan, pengurapan Allah akan bekerja makin luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Nah, lalu bagaimana praktisnya? Nah, kita buka dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Nah, saudaraku, saya menyebut ini sebagai pola dasar dalam melayani orang sakit. Nah, tetapi saudara jangan salah paham. Kalau saya berkata ini pola dasar, bukan berarti saya memetodekan cara Tuhan menyembuhkan. Tidak. Ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan tanpa metode. Saya setuju, saudaraku. Tetapi bagi orang-orang pemula, perlu petunjuk gimana caranya ketika mendoakan orang sakit untuk pertama kalinya. Nanti kalau saudara sudah sering melakukannya, nanti akan berkembang sendiri. Nah, ini saat ini saya bagian pola dasarnya. Memang betul kesembuhan adalah kedaulatan Allah. Tetapi bukan berarti kalau saya katakan pola dasar ini kita mengganggu kedaulatan Allah. Ini adalah petunjuk awal atau pola dasar bagi saudara yang mau memulai. Nah, yang pertama, saudaraku, kalau kita lihat dari ayat 15,
Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Jadi yang pertama, ketika saudara berhadapan dengan orang sakit, beritakan Injil kepada orang sakit itu. Injil adalah kabar baik. Saudaraku, tentu yang dimaksud memberitakan Injil di sini, saudara tidak perlu berbicara atau khotbah panjang lebar. Cukup sampaikan secara sederhana. Bapak atau Ibu, ada kabar baik buat Bapak Ibu. Yesus Kristus sanggup mengampuni dan menghapuskan dosa saudara. Yesus Kristus juga berkuasa menyembuhkan penyakit saudara apapun itu. Nah, saudaraku, jangan beritakan pengalaman saudara dalam menyembuhkan orang sakit. Jangan beritakan saudara bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi beritakanlah Tuhan Yesus Kristus. Sampaikan kepada orang itu bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Amin. Sampaikan tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat saudaraku, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Nah, perhatikan kata mengusir setan. Setelah saudara memberitakan Injil, ada yang harus diusir. Siapa yang harus diusir? Tentunya roh jahat dan setan. Memang saudaraku, saya sampaikan, tidak semua penyakit itu dari setan atau roh jahat. Tetapi melakukan pengusiran setan bagi kita yang pemula, saya kira tidak ada salahnya. Contoh, ketika saya berhadapan dengan orang berpenyakit kanker, saya berkata, dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat orang ini sakit, sakit kanker, saya sebutkan kakinya. Setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang membuat orang ini menderita kanker, aku perintah pergi dalam nama Yesus. Nah, usir setan. Lalu apalagi yang diusir? Nah, kalau penyakit itu disebabkan bakteri atau virus, nah contohnya baru ini kita corona ya. Usir bakteri dan virus. Ketika saya berhadapan dengan orang yang menderita COVID, saya katakan nih, dalam nama setiap bakteri dan virus yang menyebabkan orang ini sakit, sebut sakitnya. Kalau sakit COVID bilang menyebabkan sakit COVID, jadi saya katakan begini, dalam nama Yesus, setiap bakteri atau virus atau kuman atau jamur yang menyebabkan orang ini sakit COVID, aku perintahkan pergi. Nah, selanjutnya, bukan cuma setannya diusir, bukan cuma bakteri, virus, atau kumannya diusir, penyakitnya juga diusir, saudaraku. Saudara katakan gini, misalnya penyakitnya kanker atau COVID. Dalam nama Yesus, aku perintahkan kanker atau COVID pergi, tinggalkan orang ini. Nah, itu saudaraku yang usir. Nah, selanjutnya apa, saudaraku? Jadi yang pertama, beritakan Injil, kabarkan tentang Yesus. Kedua, usir setannya, usir bakteri dan virusnya, usir penyakitnya. Nah, lalu di sini mereka kata, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, kalau sudah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, aktifkan bahasa roh saudara. Sekali lagi, ini bukan keharusan. Nah, tergantung case by case. Saya kalau sedang melayani dalam ibadah orang sakit, saya selalu minta kode kepada pemain musik, saya minta suaranya dikencengin. Kenapa? Karena supaya dia nggak dengar kalau saya sedang berbahasa roh. Nah, tapi kalau yang saudara layani secara pribadi, saudara tidak perlu berbahasa roh. Tidak keharusan, saudaraku. Atau mau berbahasa pelan-pelan juga nggak apa-apa. Nah, jadi gunakan bahasa roh. Nah,
Selanjutnya di sini mengatakan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Nah, sebentar, saya diingatkan sesuatu. Ini kebetulan di sini nggak ada. Di sini ada kata-kata mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, di sini saya mau sampaikan saudara, kalau saudara dalam posisi memberitakan Injil, saudara jangan takut tertular virus. Sekali lagi, kalau saudara dalam keadaan memberitakan Injil, jangan pernah takut tertular bakteri atau virus. Alkitab menjamin saudara tidak akan celaka. Nah, jadi saudara nggak usah takut. Kalau saudara kalau saya memberikan Yesus, pasti saudara akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau yang saudara beritakan diri saudara, nah saudara tertular, ya tanggung jawab sendiri saudaraku. Nah di sini selanjutnya di sini ada kata-kata mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Nah, meletakkan tangannya di mana? Letakkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Atau letakkan tangan saudara di bagian tubuh sumber masalah. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, ada seorang ibu minta kepada saya mendoakan pinggangnya, saudaraku. Bukan pinggang, punggungnya. Yaudah, ya akhirnya udah diminta saya doakan punggungnya. Saudaraku, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Apanya yang ajaib? Saudara, saya tidak ngerti dunia medis. Saya tidak tahu pengetahuan kedokteran. Saya adalah seorang sarjana hukum. Gelar saya SH. SH juga berarti servant of healing. Nah, saudaraku, jadi saya nggak ngerti dunia kedokteran. Ketika saya mendoakan punggungnya, tiba-tiba mata ibu ini disembuhkan, saudaraku. Saya baru tahu ternyata ada hubungannya. Benar nggak ya? Saya nggak tahu karena saya bukan dokter, saudaraku. Jadi kadang-kadang orang mengalami sesuatu, misalnya aja kakinya bengkok, ternyata sumbernya di pinggulnya. Nah, supaya tidak menimbulkan masalah, saya mau sampaikan kepada biarlah wanita melayani wanita, pria melayani pria, supaya tidak timbul masalah. Ketika saudara menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sangat sensitif, saudaraku. Nah, selanjutnya ada yang harus saudara perintah. Jadi yang pertama, beritakan Injil. Kedua, lakukan pengusiran, usir setan, bakteri, virus, dan penyakit. Ketiga, berdoalah dalam bahasa roh. Keempat, meletakkan tangan. Yang kelima, saudara belajar memerintah. Saudaraku, kalau saudara perhatikan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, semua kesembuhan sebagian besar dilakukan dengan perintah. Contohnya, di dalam nama Yesus, aku perintahkan berjalan. Nah, apanya yang diperintah, saudaraku? Nah, misalnya seseorang mengalami kanker. Kanker apa? Nah, misalnya kanker paru-paru. Katakan, saudara, di dalam nama Yesus, aku perintahkan paru-paru saudara ini menjadi sembuh kembali. Dalam nama Yesus, aku perintahkan paru-paru orang ini pulih kembali, menjadi baru kembali. Itulah yang disebut memerintah, saudaraku. Mungkin saudara berkata, Pak, masa sih berdoa seperti itu? Itulah yang terjadi, saudara, di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau saudara perhatikan, seperti itulah para rasul-rasul dan Tuhan Yesus melayani. Berdoa adalah kita minta Tuhan melakukan sesuatu. Nah, kalau memerintah, kita
berkata kepada keadaan supaya menjadi sesuatu. Sekali lagi perhatikan saudara. Berdoa adalah meminta Tuhan melakukan sesuatu. Tapi yang namanya memerintah, kita berkata supaya sesuatu terjadi. Nah, jadi saudaraku, belajar praktekkan ini. Kalau matanya sakit, perintahkan dalam nama Yesus. Aku berkata kepada mata ini, jadilah sembuh, normal kembali. Belajar memerintah, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, pada bagian pertama, ini saja yang saya sampaikan. Nanti pada bagian berikutnya, saya akan menyampaikan apa yang harus dilakukan ketika kita mendoakan orang sakit dan orang itu tidak sembuh. Amin, saudaraku. Nah, saya juga akan membagikan kepada saudaraku makalah yang berkaitan dengan materi ini. Silakan saudara pelajari kembali. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa tanya kepada saya. Amin. Nah, sekarang saya mau berdoa buat saudara. Saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa, aku bersyukur buat firman yang sudah disampaikan siang ini. Aku berdoa untuk setiap orang menyaksikan tayangan ini. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka. Biarlah roh-Mu menjamah hati mereka. Biarlah mereka boleh semakin mengasihi Allah. Biarlah roh pengenalan akan Allah turun atas mereka. Biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Allah. Haleluya. Saudaraku, saya hari ini mau berdoa untuk saudara yang sakit. Saya mau sampaikan kepada saudaraku, saya tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Sekali lagi, saya tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Saya mau sampaikan kepada saudara, yang bisa menyembuhkan orang sakit adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan Allah yang benar. Amin. Saya mau berdoa buat saudara, letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dalam nama Yesus. Bapak, aku berdoa buat setiap mereka yang sakit, biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar roh-Mu menjamah tubuh mereka. Di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat umat Tuhan sakit, yang menyaksikan acara sakit, aku pengen pergi dan tinggalkan tubuh mereka. Di dalam nama Yesus, setiap bakteri dan virus yang membuat mereka sakit, aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh mereka sekarang juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang menghinggapi umat Tuhan yang menyaksikan ayat ini, menyaksikan acara ini, dalam nama Yesus, sekarang juga aku perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus, kepada bagian tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, kepada bagian tubuh yang sakit, aku perintahkan jadilah sembuh dan bebas dari sakit penyakit. Dalam nama Yesus, bagian tubuh yang sakit, aku perintahkan jadilah sembuh dan bebas dari sakit penyakit. Saudaraku, roh Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa untuk setiap saudara yang mengalami masalah atau menderita sakit kanker dan tumor. Letakkan bagian tubuh saudara di bagian tubuh yang menderita kanker dan tumor. Bapa, biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka, membasuh bagian tubuh yang sakit Tuhan, dan roh-Mu menjamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat umat Allah mengalami kanker atau tumor, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker dan tumor yang merusak tubuh umat Tuhan, dalam nama Yesus, aku hancurkan sekalian semua dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kalian semua dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kanker tumor yang ada di umat Tuhan saat ini rontok semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berkata, penyakit kanker pergi dan tinggalkan umat Tuhan. Dalam nama Yesus, kepada bagian-bagian tubuh yang dirusak oleh kanker, dalam nama Yesus, dan tumor, aku perintahkan dalam nama Yesus, aku perintahkan pulih kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, paru-paru yang dirusak oleh tumor, dalam nama Yesus, pulih kembali dan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya.
Saudaraku, Roh Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa untuk saudara yang mengalami masalah dengan mata. Letakkan tangan saudara di mata saudara dalam nama Yesus. Bapak, bila kuasa darah Yesus membasuh mata mereka, biarlah rohmu menjamah mata mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat mata mereka sakit, aku perintahkan pergi dan tinggalkan untuk mata mereka. Dalam nama Yesus, setiap roh yang membuatkan mata umat Tuhan mengalami kebutaan atau sakit, aku perintah pergi dan tinggalkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap mata yang rusak, yang dirusak oleh setan, bakteri, virus, atau apapun juga, dalam nama Yesus, aku perintahkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh kembali. Mata yang buta dalam nama Yesus, jadilah melihat kembali. Syaraf-syaraf mata yang rusak dalam nama Yesus, pulih kembali dalam nama Yesus. Otot-otot mata yang rusak, pulih kembali. Retina yang rusak dalam nama Yesus, pulih kembali. Dalam nama Yesus, semua kerusakan mata disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Sekian penyampaian firman. Sekali lagi saya sampaikan nanti makalah kepada saudara. Saudara bisa pelajari sendiri. Haleluya. Amin.